Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita jalan-jalan ke Amerika sahabat ya, karena saya tadi bertemu dengan saudara saya dari Amerika. Ya, puji Tuhan saya bertanya-tanya kepada saudari saya, ya kakak lah sahabat ya di Amerika, bagaimana di kepemimpinan Donald Trump itu. Jadi kakak saya ini berkata luar biasa, very good. Dia sampai katakan luar biasa katanya. Dia sangat bergembira dan sangat bersuka cita sekali Donald Trump menjadi presiden atas Amerika. Nah, ada satu kebahagiaan yang sangat hebat saudaraku, bagaimana Amerika sekarang ini memuliakan, mengelu-elukan dan meninggikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Donald Trump terang-terangan berkata, Yesus adalah penguasa atas Amerika, Tuhan Yesus adalah King atas Amerika atau Raja atas Amerika, dan Yesus Kristus adalah bos atas Amerika. Jadi saya bertanya juga ya kepada kakak saya itu, dia menjelaskan ya di kantor kepresiden pun sudah dilakukan doa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Nah, kita lihat dulu beberapa video sahabat ya, bagaimana Donald Trump sangat bangga kepada Yesus sahabat. Kita lihat ini video ini. Wow, ini mereka bernyanyi ya di sebuah ruang kerja ini sahabat. Wow, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Wow, kami memuji kebesaran-Mu ya. Mereka nyanyikan lagu itu, kami memuji kebesaran-Mu. Wow, kita lihat sahabat ya. Ini lagi. Our Father and our God, Thou hast said, blessed is the nation Yesus adalah whose Raja. God is the Lord. As the prophet Daniel Yesus prayed, Raja blessed be atas the name bangsa of God sahabat. forever and ever. Ini mereka berdoa For sahabat. wisdom and might are Mereka His. berdoa He changes the times luar and the biasa. seasons. Keren He sekali removes ya. kings. He raises up kings. Oh. He gives wisdom to the wise Jesus is King. and knowledge to those who have understanding. Our Yes, Father, sir. today, Semua sinode gereja as President bersatu. Donald J. Trump takes the oath of office Wow. once again, we come to say thank you, O Lord our God. Father, when Donald Trump's enemies thought he was down and out, you and you alone saved his life and raised him up with strength and power. Ya, karena memang sejarah Amerika ini saudaraku didirikan atas nama Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesuslah makanya Amerika dan Eropa itu maju berkembang. Oleh karena mereka menuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan, makanya banyak orang-orang itu jadi ilmuwan. Temuan mereka berguna buat semua orang. Mau saudara Kristen, mau saudara non-Kristen, temuan mereka, hasil tangan mereka, hasil doa mereka lah yang membuat apa yang saudara gunakan sekarang, hasil temuan dan ciptaan mereka yang dipercayakan oleh Tuhan ya, dari Eropa dan Amerika. Nah, siapa yang dibalik mereka ini ya, kita lihat sahabat ya. Nah, ini orang-orang hebat semua ini sahabat. Nah, ini CEO yang hadir di pelantikan Donald Trump ya. Ada ini CEO Google. Ya, siapa yang tak pakai Google sahabat? Semua orang pakai Google sahabat ya. Itulah temuan orang Kristen yang saudara bilang kafir itu ya. Nah, ini hadir CEO Google, ini CEO AI ya. Kan lagi musim tuh saudaraku ya, CEO AI, nih CEO TikTok juga hadir ya. CEO Apple, wah ini CEO Apple ya, iPhone. Ini CEO founder Alphabet, wah Meta. Nah, Meta ini membawahi Instagram, WhatsApp, Facebook dan yang lain-lainnya saudara. Eksekutif Amazon hadir juga. Ini Tesla, CEO Tesla ya, Elon Musk. Luar biasa. Nah, itulah orang-orang yang hadir saudaraku ya di acara pelantikan Donald Trump yang meninggikan Tuhan Yesus, yang memuliakan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya orang-orang hebat yang hadir di pelantikan Donald Trump.
Ya, saudara yang terkasih, saya rasa tidak ada kita yang tidak menggunakan itu, saudara. Tidak ada kita yang tidak menggunakan teknologi hasil karya mereka karena memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bangga saudaraku ya, kita lihat ciptaan Tuhan Yesus begitu luar biasa, langit, bumi semua diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu mudah bagi Tuhan Yesus untuk memberikan kecerdasan kepada pengikutnya. Orang semua bumi ini, semua langit isinya semua ini ciptaan Tuhan Yesus, saudara. Jadi apalagi hanya teknologi begini saudaraku, kecil bagi Tuhan Yesus untuk memberikan itu kepada kita. Ya kecil, asal saudara saja percaya sungguh-sungguh, bertekun di dalam doa, Tuhan pasti berikan. Nah ini lagi kita lihat video ini sahabat. Lihat ini saudaraku ya, Donald Trump mengangkat Alkitab ya. Wow. Luar biasa sekali. Ini lagi kita lihat sahabatnya. Amerika Serikat resmi menetapkan kebijakan bahwa hanya ada jenis laki-laki dan perempuan. Nah, ini perlu juga. Ini bukan berarti kita membenci LGBT sahabat ya. Nah, LGBT jelas-jelas melanggar firman Tuhan, tetapi tidak boleh dipersekusi, tidak boleh digebukin juga, tidak boleh juga kita bully mereka. Apa yang kita lakukan? Kita doakan, kita pulihkan mereka supaya mereka mengenal pribadi mereka sendiri. Ada banyak loh gay, lesbi itu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, berubah saudaraku. Saya udah berapa orang jumpa bencong-bencong tuh, jadi pelayan Tuhan, tidak berbencong lagi dia saudara. Sudah punya istri, sudah ada kumisnya, sudah ada jenggotnya saudara. Dulu dia benci sama jenggot dan kumis. Sekarang dia saudaraku sudah punya istri, sudah menjadi pelayan Tuhan. Bisa kok pulih saudaraku, bisa, asal berserah saja. Karena Alkitab dengan tegas berkata ya bahwa pemburit itu, ya mohon maaf, masuk neraka, itu kata Alkitab, bukan kata saya sahabat. Nah begitu ya. Jadi kenapa saya senang dengan Donald Trump ini? Karena cukup jarang ya pemimpin bangsa, apalagi bangsa yang sangat besar seperti Amerika ini ya, mereka sudah negara maju, terang-terangan memuji memuliakan Tuhan Yesus ya. Makanya saya katakan saudaraku ya, kalau ada orang Kristen yang malu menjadi Kristen, itu orang bongak. Maaf ya, saya katakan orang bongak. Nah, ada bodohnya. Kenapa? Loh, kenapa Anda malu menjadi Kristen? Kekristenan itu harum sahabat, harum sekali. Orang Kristen tidak pernah selesai ibadah demo ke jalan-jalan atau ibadah mengganggu orang lain, ibadah di jalan-jalan. Tak pernah orang Kristen. Atau dikit-dikit tersinggung geruduk rumah orang, persekusi orang. Harum nama Kristen ini sahabat. Kristen gak pernah datang bergerombolan rame-rame bawa salib sambil berkata kami memuji kebesaran Tuhan Yesus, haleluya, Tuhan Yesus maha besar. Mana izin tempat ibadahmu? Mana izin? Gak ada izin, geruduk, persekusi. Tidak pernah orang Kristen itu sambil bawa salib memuliakan Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran Tuhan Yesus. Lalu bawa mercon besar, buar, ledak kon tempat ibadah agama lain. Tidak pernah sahabat. Tidak pernah orang Kristen itu dikit-dikit baper, penjarakan orang, geruduk orang. Saudara cek saja ya. Kalau saudara mau cari data, agama apa yang paling banyak memenjarakan orang? Oleh karena membela Tuhannya, oleh karena membela nabinya. Saudara pasti tahu itu. Agama apa paling banyak? Kristen tidak akan pernah masuk ke situ sahabat ya. Tidak pernah Kristen masuk dalam daftar menjadi kepercayaan atau agama yang paling banyak memenjarakan orang, memisahkan anak dengan orang tuanya karena membela nama Tuhan, membela nama nabi. Tidak. Jadi Kristen harum. Lihatlah para mualaf-mualaf itu. Mualaf dia tinggal di daerah Kristen. Tidak pernah, oh tak boleh kau pulang kampung. Tak pernah, saya belum pernah dengar tuh orang Papua mualaf dilarang pulang geruduk, persekusi. Kami bangga jadi Kristen, itulah cara Kristen menggeruduk orang. Tak ada sahabat. Harum nama Kristen. Iya, harum saudaraku. Tidak pernah orang Kristen itu melakukan hal-hal kekerasan, persekusi. Kalau ada pun orang pindah agama, tidak ada dikatakan, oh kalau kamu sudah
keluar dari Kristen, tak boleh pulang kampung, awas kau pulang kampung ya. Tak ada sobat, bau dihambat, dimata-matai, diawas-awasi, diancam-ancam, tak pernah. Terserah Anda mau pindah agama, urusan Anda. Kalau Anda mau masuk neraka, terserah Anda. Gitu loh. Jadi harum nama Kristen itu, saudaraku. Harum nama Kristen. Makanya jangan malu kita. Kalau saya jadi pejabat, sahabat, saya tak malu saya jadi Kristen, sahabat. Saya tunjukkan kenapa. Saya bangga menjadi Kristen yang harum. Yang harum. Terdengar di mana-mana, nggak pernah kejadian aneh-aneh. Harum, sahabat. Dan hasil karya-karya tangan orang Kristen cukup luar biasa. Digunakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Iya, Google, internet, satelit, pesawat, mesin diesel, mesin bensin, semuanya saudara. Hasil karya, temuan-temuan orang-orang yang menyembah, yang sujud, yang memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hasil karya orang Kristen. Makanya saudara boleh lihat ya, orang Kristen adalah agama paling tinggi dalam penemuan-penemuan sepanjang sejarah. Kedua, Yahudi. Ketiga, kok nggak salah ateis ya. Kristen tinggi sekali sahabat. Ya, jadi kita nggak perlu gengsi, nggak perlu malu. Sekolah-sekolah Kristen, wah, tak perlu diragukan lagi sahabat. Menelurkan orang-orang cerdas, menelurkan orang-orang toleransi. Belum pernah ada sekolah Kristen, tamat dari sekolah Kristen langsung bawa ransel, bawa mercon besar, ledak kon tempat ibadah. Atau tamat dari sekolah Kristen persekusi orang, haleluya haleluya, geruduk orang, penjarakan orang. Tak ada. Iya, harum kan? Harum Kristen itu sahabat. Bangga kita jadi Kristen. Makanya Donald Trump itu ya bangga sekali dia jadi Kristen. Wah, luar biasa ya. Donald Trump bangga sekali dia jadi Kristen. Merinding. Jadi melalui video ini saudaraku, ya semoga lah negara-negara lain, Eropa, Amerika lainnya saudaraku ya, Amerika Latin juga mulai berpikir, kenapa kita akhir-akhir ini mulai menurun? Apakah kita sudah kurang memuliakan Tuhan Yesus, sudah mulai dingin di iman kita? Nah, coba kita pikirkan. Mari sekarang kita tinggikan nama Yesus. Karena Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, apabila umatku berbalik kepadaku, maka aku akan memulihkan, bahkan memberkati negeri mereka. Luar biasa saudara ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.